pengusaha cilik MT Alam Rabbani yang sedang menulis buku tentang berwirausaha dalam rangka Hari Buku Sedunia. Hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang apa itu norma dalam kehidupan berwirausaha. Norma dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang yang mengatur tingkah laku suatu masyarakat. Norma terbagi menjadi dua, yaitu norma formal dan norma non-formal. Dan norma memiliki 5 kategori. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah aturan yang sumbernya langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, dalam agama Islam kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu, yaitu sholat fardu. Kemudian ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang diatur untuk menjadi pribadi yang sopan. Contohnya kita harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian di sini ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang sumbernya dari hati yang nurani. Dan jika kita melanggarnya, maka kita akan mendapatkan sanksi yang akan kita dapatkan dari sanksi yang pantas. Contohnya, kita tidak boleh menyontek saat kita ujian atau hal yang lain pun. Kemudian yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang sumbernya dari pemerintah. Contohnya, kita tidak boleh melanggar lalu lintas yang sudah diatur. Kemudian di sini ada norma dalam berwirausaha. Di norma agama dalam berwirausaha, kita tidak boleh meninggalkan kewajiban agama ketika kita sedang sibuk ataupun tidak. Nah, kemudian kita juga harus bertoleransi antara umat beragama. Kemudian di norma kesopanan, kita harus menghormati yang lebih tua dan tidak. Di norma kita tidak boleh curang atau korupsi duit saat kita sedang dalam berdagang. Kemudian kita juga tidak boleh kita harus saling tolong menolong dalam ekonomi. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Kita tidak boleh mencuri dan kita harus berperilaku baik kepada siapapun yang kita layani. Itu saya jelaskan tentang norma. Kemudian di sini ada tentang sumber daya alam. Ya, sumber daya alam yang berkaitan dengan perekonomian. Di sini pegunungan. Di sini ada perekonomian yang bisa kita lakukan dari pegunungan, dari sumber daya alam yang ada di pegunungan. Pegunungan sangatlah luas dan besar. Pegunungan kaya akan sumber daya alam. Yang pertama, di pegunungan kita bisa melakukan pertanian. Selain daya alamnya yang bebas yang ada di sana, juga hasilnya yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang kedua ada perhutanan. Gunung dipenuhi dengan pepohonan yang disebut hutan. Manfaat pepohonannya bisa menjadi senjata tradisional, bisa menjadi alat yang terbuat dari kayu dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada peternakan, seperti kalau di pegunungan biasanya ada sapi gunung, kemudian sapi bisa menjadi dimanfaatkan susunya, kemudian dimanfaatkan menjadi kulangan, dan kambing digunakan sebagai domba dimanfaatkan sebagai pakaian. Dan yang keempat adalah pakaian. Kita bisa membuat pakaian dari sumber daya alam yang ada di pegunungan, seperti dari domba bisa menjadi wol, kemudian ulat sutra bisa menjadi kain sutra, dan masih banyak lagi. Yang kelima adalah pupuk. Kita bisa membuat pupuk dari sumber daya alam yang ada di pegunungan, bisa dari kotoran hewan atau dari tumbuhan
membagikan perhiasan ataupun alat-alat mewah lainnya. Nah, yang kedua di sini ada bisa kita temukan di pertambangan yaitu perak. Perak juga untuk perhiasan atau bisa juga menjadi koin. Nah, kemudian yang ketiga ada silver. Sama juga seperti untuk perhiasan dan peralatan lainnya. Kemudian yang keempat ada besi, peralatan berat yang lain dan lainnya. Jadi besi bisa dibuat untuk peralatan berat dan hal yang lain. Dan yang terakhir ada berlian. Berlian bisa dijadikan sebagai perhiasan. Dan di sini saya membuat kemasan produk. Saya membuat kemasan produk untuk produk saya yaitu wafer. Di sini saya membuat persegi panjang. Balok. Di sini saya menghitung volumenya. Yang panjangnya 14 cm, lebarnya 10 meter dan tingginya 10 meter. Sentimeter atau meter? Sentimeter. Nah, kemudian dihitung semuanya dan sehingga volumenya menjadi 1400. Habis kerja baru Radita, habis Radita baru Ansa. Itu dia yang saya ingin mempersembahkannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.